tanpa berlama lagi kita langsung saja ya. Kita persilahkan pada dokter untuk memaparkan materinya. Ayahnya sudah siap di rumah? Baiklah, yang ini kita akan sedikit membahas tentang kehamilan berisiko tinggi ya. Mungkin di sini semua sudah pernah dengar tentang kehamilan berisiko tinggi, tapi kita akan sedikit membahas lagi dan nanti kita akan lebih ke arah diskusi atau tanya jawab. Enggak disiapkan pertanyaannya boleh dari sekarang ya, diikuti dari awal ya. Enggak di slide pertama kehamilan berisiko tinggi, slide selanjutnya. Oke, mungkin kita bisa dulu ya, di slide screen itu. Apa jelas ininya, tampilan presentasinya? Ayah bunda di rumah atau di mana saja? Mungkin ada yang bisa memberikan komentarnya apakah jelas tayangan presentasinya? Oh, oke, sudah jelas. Ya. Oke, angka kematian ibu di Indonesia ini masih tinggi ya, ayah bunda. Indonesia masih termasuk yang angka kematian ibunya masih tinggi. Berapa angka kematian ibu kita? Ada sekitar 300 per 100.000 kelahiran hidup ya. Nah, sementara target penurunan angka kematian ibunya berapa? 183. Kenapa masih tinggi angka kematian ibu? Karena apa? Banyak penyakit atau penyulit kehamilan pada ibu di Indonesia. 3 terbesar adalah hipertensi dalam kehamilan, pendarahan, dan infeksi ya. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan melakukan kampanye untuk pencegahan dan pengobatan dini untuk ibu hamil yang mengidap penyakit-penyakit penyulit kehamilan, misalnya hipertensi, pendarahan, infeksi, dan melakukan distribusi OSG ke puskesmas-puskesmas di pedesaan. Oke. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia ini adalah karena kehamilan berisiko tinggi. Selain ya, apa itu kehamilan berisiko tinggi? Kehamilan berisiko tinggi ini adalah kehamilan di mana ada kejadian kondisi kehamilan yang mengancam kesehatan, baik kesehatan ibu maupun kesehatan calon janin. Siapa yang rentan mengalami kehamilan berisiko tinggi? Kehamilan ini ya, yang rentan adalah ibu-ibu yang pernah memiliki riwayat kehamilan yang dengan penyulit atau komplikasi sebelumnya, misalnya pernah melahirkan prematur atau ibu-ibu yang mempunyai kerentanan dalam hal usia atau penyakit lainnya ya. Misalnya usia apa? Usia masih remaja ataupun usia di atas 35 tahun. Selain apa penyebab kehamilan risiko tinggi ini? Ada beberapa hal, misalnya apa? Penyakit ibu-ibu sendiri, misalnya apa? Diabetes, penyakit ginjal kronis, depresi, tekanan darah tinggi, HIV, lupus, penyakit tiroid, gangguan darah, misalnya thalassemia, dan masih banyak penyakit lainnya ya. Gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, minum beralkohol, makan makanan yang tinggi lemak dan gula, ataupun minum obat-obatan yang keras. Oke. Kehamilan berisiko tinggi ini juga bisa kita lihat dari beberapa penyebab lainnya, misalnya
Misalnya usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua tadi, lalu jarak kehamilan yang terlalu dekat atau bahkan bisa saja terlalu jauh, kehamilan kembar misalnya, atau adanya kelainan placenta yang menutupi jalan lahir yang bisa menyebabkan pendarahan ya, atau posisi bayi yang sungsang, lintang, oblik dan sebagainya. Ya. Nah, apa ini pengaruh kehamilan dari ini janin? Bisa prematur, pertumbuhan janinnya menjadi terhambat, gangguan perilaku dan kemampuan belajar bayi, risiko kelainan genetik pada bayi, infeksi air ketubang, berat badan lebih rendah, keguguran dan kematian. Oke, jadi apa yang harus dilakukan kalau kita, kalau saya mengalami yang namanya kehamilan berisiko tinggi, ya tentu harus dikelola ya penyakitnya, riwayat masalahnya apa, dan harus segera rutin kontrol kehamilannya, mengkonsumsi vitamin yang baik dan juga menerapkan gaya hidup sehat, jaga berat badan dan konsumsi makanan seimbang. Baik, mungkin itu sedikit paparan ya tentang kehamilan berisiko tinggi, baik definisi, baik cara penanggulangannya. Maka ayah bunda yang mungkin mau bertanya nanti boleh bertanya ya, kita akan diskusikan. Silakan saya kembali menjadi Bapak. Iya, bagus banget ya dok untuk topik kali ini, sangat tentang kehamilan berisiko tinggi, sangat apa ya, ilmunya dapat banget gitu ya dok untuk ayah dan bunda nih, apalagi yang baru saja gitu ya dok ya kehamilan pertamanya. Jadi biar bisa juga untuk edukasi gimana nih ke depannya gitu ya dok ya, agar bisa mungkin bisa lebih aware lagi ya dok ya dengan kehamilannya gitu. Oh ya, selain mengancam jiwa, mengancam juga sangat berdampak buruk terhadap janinnya nanti ya dok ya saat tumbuh kembangnya. Betul. Jadi memang karena masih tingginya angka kematian ibu ya di Indonesia ini, dan bagaimana ya upayanya, ya tentu salah satunya adalah dalam bentuk edukasi kesehatan seperti saat ini ya. Jadi untuk para bunda, calon bunda, bahkan para pendukung ya seperti ayah atau keluarga harus tahu apa itu kehamilan risiko tinggi, bagaimana caranya bila ada kehamilan risiko tinggi, dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan supaya nanti mudah-mudahan ibu dan bayinya selamat, sehat, dan tidak ada efek samping ke depannya, begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter spesialisnya ya dok ya. Betul. Oke, untuk ayah bunda mungkin ada yang mau kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh kami persilakan di kolom chat ya ayah bunda. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya langsung bisa juga ya. Boleh sekali. Tahu ada yang ingin bertanya langsung bisa di-unmute, silakan disebutkan nama dan disebutkan saja pertanyaannya apa ya. Boleh kita sapa bunda siapa nih dok? Kita sapa ya bundanya yang udah apa nih on cam dari tadi nih. Bunda siapa nih? Ini ada siapa ini? Siapa nih dok? Mama Atan, Mama Atan. Halo Mama Atan. Bunda. Sambil santai sepertinya ya, Mama Atan. Kita sambil santai ya, nggak apa-apa, boleh sambil kita juga berbagi ilmu. Iya. Biarin. Kakak ada handsfree. Siapa? Kira-kira? Ada bunda. Ada handsfree.
Ya, selain Bunda Ana ada juga Bunda Windy. Ini headset. Gimana? Dulu headset dulu. Dimute dulu. Terus ini dok, ada yang sudah bergabung nih dok, ada dokter Diana juga ternyata yang tergabung ya dalam webinar kali ini. Halo dokter. Halo dokter. Ini nggak kedengeran. Ya mungkin masih pemanasan ini ya, belum ada pertanyaan. Gak apa-apa. Jadi gini ya, Bunda, Ayah, Bunda di sini. Mungkin ada yang punya masalah dengan kesehatannya dalam kehamilannya ya. Mungkin ada yang sudah diperiksa oleh dokter spesialis, sudah di USG misalnya, letak daisung sangka atau letak plasentanya memanjang ketahuan atau air ketubannya ada masalah, silakan boleh di sini kapan lagi konsultasi gratis ayah Bunda. Oke, di sini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dok ya ke kolom chat. Nah, yang pertanyaannya yaitu adalah ada dari Bunda Alivia Fedora. Halo Bunda. Oke, berarti pertanyaan Bunda kali ini yaitu, halo dok, usia saya 36 tahun, saya Mei 2021 keguguran, usia kandungannya 9 minggu, detak jantung janin berhenti. Saat itu Agustus 2021 saya terkena syaraf kejepit lumbar gagal dengan lumbar. Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya. Kalau bisa di-unmute boleh Bunda siapa tadi ini namanya Bunda Alisa ya, Fedora. Soalnya Iya dok. oh iya, nah, boleh ya. Jadi pertanyaannya apa ini Bunda? Ini kan riwayat keguguran, umur 30 Iya. tahun, detak jantung janinnya terhenti ya. Recording in progress. Syaraf kejepit ya. Nah, Ya. pertanyaannya apa Bunda? Ini dok, saya kan usia 36. Nah, saya tuh waktu Agustus terkena saraf kejepit, udah fisioterapi sampai sekarang, sampai hari ini. Di Rumah Sakit Kasih Bunda kebetulan. Nah, saya tuh mau promil lagi nih dok. Kira-kira dengan usia saya, terus riwayat keguguran, terus saya sekarang ada penyempitan di lumbal ini tuh mempengaruhi nggak sih dok untuk program hamil? Maksudnya bukan soal berhasil atau enggaknya, tapi nanti misalnya begitu saya hamil, aman nggak dok saya ke janinnya? Misalnya saya khawatirnya tuh kayak takutnya perkembangan syaraf si janin gitu dok, kayak gitu. Terus kalau misalnya nanti saya hamil, itu saya masih tetap fisioterapi atau gimana dok? Gitu. Oke, Itu baik. sih kira-kira dok. Bunda sekalian saya tanya, Bunda udah punya pernah melahirkan sebelumnya? Kenapa dok? Sudah pernah melahirkan sebelumnya? Sudah, anak pertama udah 8 tahun. Oh, oke. Jadi berarti sudah pernah ada riwayat ya melahirkan satu kali ya Bunda ya? Iya, betul. Jadi artinya begini, ini memang harus ditelusuri lebih lanjut ya, kehamilan yang kemarin kan ada masalah ya berarti ya Bunda ya. Iya. Itu masalahnya harus diatasi dulu. Biasanya ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab yang harus dilakukan supaya apa? Supaya mendeteksi adakah misalnya ya, adakah infeksi toksoplasma, adakah misalnya antibodi ya, antibodi antikardioliktin namanya Bunda, yang bisa menyebabkan kehamilannya tiba-tiba detak jantung janinnya terhenti begitu. Nah, ya, jadi artinya jangan langsung rencana program hamil, tapi tentu harus diperiksa dulu, diyakinkan dulu bahwa kondisinya sudah baik dulu, baru kemudian program hamil. Usia 36 memang sedikit rawan. Kita punya
batas limit usia yang dinyatakan aman itu sampai 35 tahun. Tapi dengan workout yang lebih baik, yang lebih detail dan lebih rutin, biasanya mudah-mudahan outcome-nya akan lebih baik. Jadi mangga kalau Bunda mau konsultasi, saya menunggu Bunda di poliklinik. Gitu. Ya. Untuk pemeriksaannya itu ada di Rumah Sakit Kasih Bunda nggak ya, Dok? Atau di laboratorium luar? Ada Bunda. Jadi silakan datang saja. Nanti kita periksa dulu, biasanya periksa di poliklinik dulu, dicek up dulu untuk USG, dilihat dulu masalah di dalamnya kandungannya seperti apa, ada penyakit-penyakit lainnya. Lalu nanti saya akan melakukan rujukan untuk pemeriksaan ke bagian laboratorium. Itu Bunda. Oh iya. Ya. Ya, baik Dok, terima kasih banyak ya Dok. Terima kasih Bunda. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, sama Atan, Dok, mau tanya. Ya, usia saya 39. Saya usia kandungan saya 18 minggu. Kira-kira nanti persalinannya sesar atau normal ya, Dok? Hipertensi saya, punya riwayat hipertensi saya, Dok, dari sebelum hamil. Terima kasih. Mama Atan ya, Mama Atan udah punya berapa anak sebelumnya Mama Atan? Baru satu, sekarang yang kedua. Oke, waktu itu hipertensi ya? Iya, hipertensi sampai 180. Waktu itu lahirannya normal? Normal, Dok. Apakah bisa normal lagi sekarang? Oh iya, oke. Jadi baiknya memang kita akan melakukan screening ya pada saat kehamilan. Jadi kita akan melakukan screening apakah kehamilan yang sekarang semuanya baik-baik saja. Perkembangannya, perkembangan plasenta, air ketuban, lalu posisi bayi seperti apa. Jadi kita khawatirkan kalau ada riwayat hipertensi suka berulang untuk kehamilan selanjutnya, dan biasanya kami itu mendadak, tidak ada gejala sebelumnya lalu tiba-tiba tekanan darah bisa gitu ya. Kalau boleh tahu selanjutnya Mama Atan periksa kemana? Periksa ke Kasih Bunda, Dok, sama Dokter Ruby Rojani. Iya, silakan. Jadi pada saat periksa silakan disampaikan ya kehadiran Bunda, Mama Atan, supaya nanti bisa dijaga gitu, supaya jangan sampai terjadi komplikasi pada saat kehamilannya. Apakah harus dilakukan misalnya konsultasi ke dokter penyakit dalam, begitu ya? Oh iya. Jadi harus dua ya dokternya, Dok? Supaya tidak ada komplikasi pada kehamilannya. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih dokter atas infonya. Bunda Atan. Di sini ada di kolom chat ada juga nih Dok pertanyaan dari Bunda Puji, mau tanya kalau yang pertama saya ada riwayat terkena SC karena pembuat sakit dan sekarang sedang hamil sedang hamil 21 minggu di kehamilan kedua ini, apakah bisa ada peluang untuk kelahiran normal? Terima kasih. Terima kasih Bunda Puji ya. Bunda Puji, betul bisa komunikasi diambil mungkin? Iya Dok. Ya selamat siang Bunda Puji. Waktu sesar pertamanya karena panggul sempit ya Bunda ya? Iya, panggul sempit. Begitu kan waktu itu tingginya kurang dari 150, cuma 146. Sedangkan si bayi itu 3,5. Jadi katanya salah kira normal waktu yang pertama itu. Oke. Udah berapa tahun kakaknya? Sekarang 6 tahun. Oh sudah besar ya, sudah 6 tahun ya. Oke, kalau biasanya Bunda, kalau panggul sempit kan itu penyebab yang tetap, artinya panggul sempitnya akan terus ada. Nah, kalau panggul sempitnya penyebab tetap, berarti ya biasanya akan selesai kembali Bunda. Kecuali waktu itu panggulnya sih misalnya ya normal saja, namun posisi bayi atau berat badan bayi yang berlebih yang menyebabkan
yang menyebabkan tidak bisa lahir normal. Boleh tahu Bunda Putri waktu itu sesar di mana? Waktu itu di Mitra Kasih sama dokter Aseng. Oh, oke. Dan dikatakan oleh dokternya bahwa memang panggulnya sempit ya? Ya, Oh, oke. kemarin juga sih memang periksa ke dokter Andi sebelumnya dikasih Bunda. Kemarin sih belum sempat nanya juga, makanya sekarang nanya ke dokter gitu. Mau tahu, karena kan udah 21 minggu, makanya apa ada bisa kemungkinan normal gitu buat lahirannya sekarang gitu. Kayaknya kan normal. Oke, jadi biasanya begini Bunda, kalau untuk penentuan apakah bisa normal atau tidak, biasanya nanti sekitar di angka 8 bulan, nanti akan dilakukan pengecekan ulang untuk panggulnya. Apakah panggulnya memang sempit atau tidak. Kedua, dilakukan juga pemeriksaan apakah posisi bayi turun atau tidak, besar atau tidak. Bila kemudian pada saat pemeriksaan, bayinya tidak terlalu besar, kalau bayinya bisa turun untuk panggul, dan pada saat pemeriksaan panggul ternyata mudah-mudahan tidak sempit, masih bisa dicoba untuk menghasilkan normal. Namun banyak catatannya untuk menghasilkan normal pada pernah riwayat seksio cesaria ya Bunda. Jadi memang tidak boleh dirangsang mulus, tidak boleh pecah ketuban duluan, bayinya harus sehat, posisi baik, kemajuan persalinannya juga harus bagus, begitu ya. Artinya tidak boleh ada kemacetan pada saat persalinannya. Jadi bila ada satu saja masalah, itu biasanya akan sesar lagi. Tapi memang nanti pas umur 8 bulan bisa dicek lagi gitu ya dok ya ke rumah sakit. Iya. Jadi kalau saran saya Bunda tetap cek secara rutin 1 bulan 1 kali, dan pada saat 8 bulan nanti akan ada penentuan apakah persalinannya bisa ke arah normal ataukah ke arah seksio cesarean baik. Kasih ya dok ya. Enggak Bunda, ditunggu ya Bunda ya. Boleh. Udah kak, pakai yang ini aja, yang Bibi. Tidak ada yang mau ber. Bunda, ada Yawati, saya usia 44, anak 1 tahun, anaknya baru 1, 8 tahun usianya, lahir normal riwayat 7 bulan 2 kali, kehamilan kedua dan ketiga. 2 lalu periksa organ normal, tidak ada masalah. Apakah perlu pemeriksaan awal? Ini loh, mau dibawa ke depan. Terima kasih. Sudah waktunya bisa boleh komunikasi. Bunda Kurniawati. Iya dok, selamat siang. Siang Bunda. Baik, jadi hanya karena umur ya. Jadi pengen nanya gimana caranya gitu. 4 tahun ya. Iya. Ya. Tapi ada keguguran ya. Iya. Oke. Bunda selain periksa organ, apakah sudah periksa lab juga Bunda? Belum dok. Nah itu apakah perlu periksa lab? Kalau perlu itu biasanya meliputi pemeriksaan apa aja? Karena kan setahu saya dulu tuh kalau periksa lab itu biasanya pas sudah dinyatakan positif hamil ya. Nah itu baru periksa lab. Nah ini apakah kalau misalnya promil itu ada pemeriksaan awal atau nanti pas udah positif gitu? Udah lupa soalnya dok, udah lama banget. Lama ya Bunda ya. Oke. Jadi gini, kan ini kita punya judul namanya, ini artinya program hamil ya Bunda ya. Program Bunda punya riwayat kehamilan sebelumnya kurang baik ya, karena keguguran sampai 2 kali. Ya. Nah, kita kan menghindari jangan sampai nanti kehamilannya begitu lagi. Nah, supaya optimal hasil kehamilan yang selanjutnya, tentu pertimbangan. Satu, pertimbangannya adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Apa yang diperiksa? Biasanya diperiksa adakah infeksi sebelumnya, misalnya infeksi toksoplasma. Biasanya suka menyebabkan keguguran berulang. Ya.
Selain itu kita biasanya juga melakukan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan antibodi. Kadang-kala tidak diketahui tentunya ada masalah antibodi yang menyebabkan keguguran berulang seperti itu. Oke. Ketiga, kita harus pastikan dari pemeriksaan USG-nya bukan hanya normal atau tidaknya organ panggul, tapi fungsinya Bunda. Jadi apakah telurnya masih bagus, apakah fungsi sel telur masih baik, apakah hormonnya masih bagus atau tidak. Jadi dia pemeriksaan berkala, begitu Bunda. Jadi USG-nya tidak hanya satu kali, tapi bisa beberapa kali. Tergantung itu pemeriksaan apa yang dibutuhkan. Oke. Silakan Bunda. Oke, dokter. Tapi rasanya kalau ngelihat apa tadi batasan usia itu, waduh kok kayaknya udah jauh banget ya. Memang. Jadi ciut gitu rasanya. Namun ya artinya dengan pemeriksaan yang lebih baik, lebih detail dan kita work out lebih baik, tentu outcome-nya mudah-mudahan lebih baik juga. Artinya bukan mustahil untuk kita bisa mempunyai anak lagi di usia 44. Namun harus dipersiapkan sebaik-baiknya gitu Bunda. Oke dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Ya dok ya. Dari Bunda Winda, ini dia dok, saya usia dengan 13 minggu, waktu Selasa kemarin saya baru bisa dimasukkan Bunda. Bagus semua, tapi malam saya keluar darah sekali itu gimana ya dok? Apakah benar nggak aman? Saya periksa ke dokter lain, katanya harus istirahat. Bunda Windanya bisa komunikasi? Aku Mbak, aku Bu, ya. Aku dok. Oke, ya, selamat siang, Bunda. Selamat siang. Jadi, kalau untuk usia kandungan 13 minggu, memang kita sebut usia kandungan tersebut masih di bawah 4 bulan, ya. Iya. Awal untuk yang namanya lemah kandungan atau kehadiran keguguran. Jadi, banyak faktor yang bisa terlibat, bisa faktor misalnya memang ada masalah di kandungannya, bagaimana plasentanya, lalu kemudian bagaimana perkembangan bayi, dan apakah ada gejala ke arah keguguran, begitu Bunda. Namun yang pasti adalah adanya keluar darah pada saat kehamilan itu bukan hal yang normal. Keluar darah pada saat kehamilan adalah suatu penyakit, artinya harus dicari tahu penyebabnya apa dan segera ditanggulangi. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, begitu Bunda. Jadi biasanya sih diperiksa dan bila perlu dirawat supaya pemberian obat-obatannya lebih intensif Bunda. Iya dok, tapi itu keluar darahnya cuma 1 kali aja, terus nggak terlalu banyak. Ya, Bunda sudah sudah diberikan obat. Kemarin saya udah USG lagi, cuman disaranin sama dokter yang saya USG lagi, tapi ke dokter yang lain, cuman disaranin buat istirahat selama 2 minggu. Oh, dapat obat-obatan Bunda? Iya ada obat, dikasih obat vitamin sama penguat kandungan. Oh, oke. Ya, kalau misalnya sudah diberikan obat, memang berarti kan dokter yang bersangkutan sudah memeriksa dan melihat bahwa mudah-mudahan bisa dengan obat saja dan istirahat. Tapi memang kalau misalnya terjadi perdarahan lagi, sebaiknya Bunda segera periksa lagi. Tapi kalau misalkan nggak keluar darah lagi, berarti masih bisa dibilang aman apa gimana dok? Nah, kalau soal aman, memang kita tidak bisa terlalu tahu ya untuk usia 13 minggu dengan kondisi ibu, kecuali kalau di USG rutin. Jadi mungkin Bunda belum bisa merasakan gerakan bayi, ya Bunda ya? Iya. Nah, sementara aman atau tidaknya kan apakah bayinya sehat atau tidak, begitu ya Bunda ya? Oh, berarti kalau USG lagi kira-kira harus kapan ya dok? Ya, kalau kemarin sudah USG, berarti sebaiknya 1 minggu dari USG terakhir USG dulu.
Oh, jadi 1 minggu dari terakhir USG lagi. Ya, betul. Iya, Dok. Iya, soalnya saya kaget siangnya saya baru aja kontrol sama dokter Ruby dikasih bunda. Alhamdulillah kandungannya bagus, semuanya bagus. Apa mungkin faktor kecapean atau apa gara-gara ada yang bilang katanya gara-gara sering pakai motor atau gimana, itu biasanya gimana, Dok? Ya, jadi secara normalnya kan kehamilan tidak ada perdarahan ya Bunda ya. Jadi kalau ada perdarahan berarti itu ada masalah di lemah atau kuatnya kandungan. Nah, lemah atau kuatnya kandungan bisa ditentukan juga oleh aktivitas. Misalnya ya yang tadi akan ya motor atau kecapean atau berhubungan suami istri. Nah, itu bisa memicu adanya perdarahan pada saat Oh iya. Iya, Dok. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bunda Binda. Cukup ya Dok untuk tanya jawab kali ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi door prize middle. Nah, Oke, Bunda semuanya sudah siap? Ayah Bunda sudah siap? Siap. Jadi untuk ruang kali ini, untuk jam sekali ini, boleh nyalain juga untuk ngopi berapa? Nyalain dulu kok ya si audionya. Baik, untuk audionya boleh dinyalakan dulu untuk semuanya. Nyalakan dulu ya. Nah, jadi untuk ruasnya ini ada satu pertanyaan nih dari jawaban kita. Satu orang yang bisa menjawab dan jawabannya terbaik itu akan mendapatkan sebuah door prize, yaitu adalah 40 gratis trip dok ya. Yang susah ya dok. Ayah Bunda udah siap belum? Ayah Bunda ini mas sudah siap. Siap. Udah siap. Oke. Nanti untuk yang bisa menjawab nama dan juga jawabannya. Ya, jadi kita ayah Bunda yang ikut di webinar ini yang ingin berpartisipasi dalam surprise langsung di-unmute saja dari sekarang karena nanti harus segera bicara begitu ya menjawab. Nanti lama lagi dulu baru ya. Selain Fordi nih dok, door prize-nya ada apa lagi dok? Dari dokter atau jalan-jalan ke Kapadocia. Iya. Oke, untuk ayah bunda juga boleh dinyalakan untuk audio ini. Sinyal. Videonya di on cam ya. Kita mau kenal juga nih sama ayah bunda yang ada di sini. Dengan bunda-bunda yang ini. Siapa tahu nanti kita bertemu di lain waktu. Mau dipoto dulu. Tadi on cam semua mau didokumentasikan ya, mau difoto dulu, semua kasihkan tadi on cam. Untuk bunda yang lain mungkin bisa di on cam terlebih dahulu.
Mau didokumentasikan dulu, mau difoto. Mungkin untuk Ibu Aruni, Bunda. Halo, Bunda Isma, boleh dinyalakan dulu. Ibu Nui, mungkin Bunda Nui. Bunda Nui. Juga Bunda Septira. Bunda Nua. Untuk Bunda Dani boleh dinyalakan. Kata dulu aja nih, dong. Ya. Boleh, Bunda. Satu, dua, sampai 1000 ya. Sekali lagi Bunda ya. Satu, dua, tiga. Untuk saya nih, yang satu, dua, tiga. Oke, sudah. Ya, untuk mendapatkan pertanyaannya yang sulit sekali mau terikat dan komunikasi Bunda apa saja yang harus siapkan. Kedengeran, Dok. Kedengeran ulang. Gak kedengeran dong. Nggak kedengeran, ulang ya. Oke, Sekarang kedengeran, Dok. bila Bunda ingin periksa Bunda, apa saja yang sudah disiapkan? Aku. Apa yang siapa? Bu Winda. Bunda Winda. Kalau mau periksa kandungan, siapin persyaratannya kan? Betul sekali Bunda. Bawa surat rujukan, bawa surat kontrol, sama kartu BPJS-nya. Terus apa lagi? Sama fotokopi KTP. Mana nih, Dok? Kayaknya belum lengkap nih. Belum lengkap. Mungkin ada yang lain yang mau coba. Bunda saya pertimbangkan itu. Mungkin ada Bunda yang lain yang mau mencoba apa saja yang harus dipersiapkan kalau mau periksa ke poli kandungan rumah sakit Indonesia. Saya Dok, Dok Puji. Pertama, kalau pakai BPJS minta rujukan dulu ke pasien pertama. Nah, nanti udah dikasih rujukan, baru daftar online dulu di aplikasi RS Bunda, terus pilih jadwal dan dokter yang mau dikunjungi dokter siapa. Nanti udah buat janji, baru kita datang ke sana dengan menggunakan fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, dan juga surat rujukan. Daftar yang buat ambil nomor antrian. Suaranya hilang kan, Bunda? Ya, Suaranya agak hilang, agak keras. diulang lagi ya. Boleh. Yang pertama, kalau pakai
pakai BPJS, kita minta dulu surat rujukan ke vaskes pertama. Terus rujukan dari vaskes pertama, baru kita daftar online di aplikasi Rumah Sakit Asi Bunda untuk buat janji sama dokter kandungan yang mau kita kunjungi. Nanti kalau misalkan kita udah dapat janji sama dokter yang mau dikunjungi, baru kita datang ke sana dengan membawa fotokopi dua dan surat rujukannya buat ambil daftar antrian lagi. Oke, terima kasih ya. Dokter boleh bertanya tidak? Oh, siapa ini? Saya dengan selfie, Dok. Oh iya? Iya, Dok mau tanya, seberapa pentingnya untuk cek darah di trimester pertama? Karena kan saya usia kandungannya baru 8 minggu, Dok. Oh gitu. Iya. Bunda nggak mau coba jawab dulu yang tadi saya tanya, Bunda? Saya dengan selfie. Iya. Halo Bunda selfie ya. Iya, halo. Gimana, Dok? Ya, Bunda kan ini lagi ada pertanyaan untuk door prize untuk mendapatkan kesempatan dimensi di free di Rumah Sakit Kasih Bunda. Tadi sudah ada jawaban 2 ya dari Bunda Yuda sama Bunda Puji. Nah, Bunda Selvi mau ikut menjawab atau bagaimana? Oh, maaf Dok, tadi tuh agak agak-agak sinyal loss. Pertanyaannya gimana? Oh baik, apa saja yang perlu dipersiapkan bila Bunda ingin kontrol ke poliklinik kandungan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda? Oh, sebentar. Bunda Alivia boleh coba jawab nggak, Dok? Boleh, kalau Bunda. Boleh silakan Bunda. Mungkin lebih untuk ke maksud pertanyaannya itu ya, Dok, kalau saat mau konsul gitu ya, Dok ya. Iya. Yang persiapkan sebelum konsul. Tahu saya sih, kita persiapin tuh tentang riwayat kesehatan kita tuh seluruhnya, kayak pernah cek misalnya laboratorium sebelumnya atau ronsen atau apa, terus mempersiapkan data tentang obat apa yang pernah kita minum atau sedang penyakit apa, terus sama mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sih biasanya saya gitu, mempersiapkan banyak pertanyaan biasanya kalau mau konsul gitu sih, Dok. Oh gitu. Iya. Mau ditambahin lagi atau sudah cukup Bunda? Kayaknya gitu aja, Dok. Ya, oke, baiklah. Terima kasih ya untuk semua yang sudah coba untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Langsung diumumkan atau bagaimana? Atau kita berlebaran aja? Biar sebagai dompet THR. Waduh. Terlalu lama ya Dok ya. Boleh nih. Baik, terima kasih ya untuk Bunda-Bunda untuk antusiasmenya untuk sudah mencoba menjawab. Sebenarnya jawabannya benar semua, walaupun benar semua tentu ada yang paling benar ya Bunda ya. Jadi yang mana ya? Aja Dok. Semuanya aja, Dok. Jadi Pilih 2 orang, Dok. Jadi yang berhak untuk mendapatkan door prize berupa pemeriksaan gratis 1 kali USG 4 dimensi di Rumah Sakit Umum adalah Bunda Puji. Oke, selamat. Terima kasih, Dok. Ya, untuk Bunda Puji bisa menghubungi nomor yang pertama di bawahnya silakan dihubungi. Ya.
dokter ada yang mau atau dicukupkan aja dok? Tadi mungkin Pertanyaan Bunda Selfie tadi Bunda ya. Selfie ya. Supaya nggak penasaran loh, nanti kasihan kan kalau Iya. penasaran ya. Bunda Selfie silakan tadi. Halo Bunda Selfie. Iya dok, saya di sini. Lanjut lagi Bunda, Bunda untuk pertanyaannya mungkin bisa disampaikan. Iya, tadi tuh pertanyaannya apa yang harus maksudnya seberapa penting untuk tes darah di kehamilan trimester pertama ini? Baik, jadi begini, Bunda Selfie sedang hamilkah? Iya, iya lagi hamil. Trimester pertama ya Bunda ya? Iya, trimester pertama di usia kandungan 3 bulan. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Biasa kontrol kemana Bunda? Gimana? Biasa biasanya periksa kehamilannya kemana? Di salah satu di klinik di Cimahi juga. Oke. Berarti sudah USG ya? Udah. Oke, jadi begini Bunda, kalau Bunda periksanya ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 atau dasar, biasanya pemeriksaan darah dilakukan secara rutin pada saat temu yang pertama kali. Jadi tidak menunggu pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kebijakan dari puskesmas pemerintah, pemeriksaan sudah dilakukan pada saat pertemuan pemeriksaan kehamilan pertama kali. Nah, beda ceritanya dengan kalau bukan di puskesmas, misalnya di rumah sakit atau di klinik. Nah, itu biasanya kebijakannya berbeda-beda. Nah, kalau biasanya untuk di rumah sakit, pemeriksaannya biasanya menjelang sudah di atas 7 bulan. Baru ada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan. Nah, mendukung program pemerintah, selain pemeriksaan darah rutin, biasanya ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Dan itu rutin diperiksa pada saat sudah 7 bulan ke atas. Di rumah sakit Kasih Bunda seperti itu. Namun mungkin kebijakan di tempat lain berbeda Bunda. Nah, seberapa penting pemeriksaan darah? Tentunya itu satu untuk screening. Apalagi bila Bunda mempunyai riwayat kehamilan atau riwayat penyakit sebelumnya. Tentu lebih awal diperiksa lebih baik. Namun bila Bunda ingin menunda, bisa menunda ke kehamilan 7 bulan. Begitu Bunda. Oh iya dok, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Tidak penasaran ya Bunda? Enggak, udah. Iya. Terima kasih Bunda, cukup ya untuk pertanyaannya. Baik, untuk webinar kali ini kita cukupkan saja ya dok. Jangan lupa untuk ayah bunda mungkin yang ingin berkonsultasi dengan dokter Intan, bisa konsultasi langsung ke rumah sakit Kasih Bunda, dan jangan lupa download aplikasinya di Play Store namanya RS Kasih Bunda. Dan untuk jadwalnya itu ada Senin sampai Jumat ya dok ya. Dari Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 10 pagi, untuk hari Kamis dari jam 7 sampai jam 9, dan juga untuk hari Jumat dari jam 7 sampai jam 9. Sampai juga dok. Iya. Oke, sampai bertemu lagi mungkin ya dok di lain waktu. Kami cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih kepada dokter yang telah meluangkan waktunya dan juga edukasinya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya dok ya. Oh ya, semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan semoga ayah bunda dan keluarga selalu disehatkan. Amin. Terima kasih. Ya, cek aja ya ke poli kandungan dokter ya. Dari sini sampai Jumat. Dadah. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Dokter Intan, Kak Endang. Iya, terima kasih. Recording stopped.
kita mulai aja. Nah, halo Bunda, ini dia Dokter Intan. Dokter gimana nih kabarnya hari ini? Sehat dok? Sehat, syukurlah. Sehat juga ya. Iya.